Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Titik Kumpul 97. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik, khususnya untuk teman-teman yang sedang proses kemanapun, ke Polandia, ke Jepang, ke Taiwan. Tetap semangat di 2023 ini. Semoga perjalanan proses kita dilancarkan, diberi kemudahan dalam pengurusan segala proses maupun visa dan keberangkatan. Amin. Dan kali ini saya tidak sendiri seperti biasa. Saya biasanya ngundang teman-teman yang udah di Polandia, yang udah lama di Polandia maupun baru yang lama. Saya biasanya itu kita sering ngobrol-ngobrol tentang Polandia, tentang proses Polandia. Dan kali ini saya kedatangan teman baru saja tiba di Polandia, yaitu Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Mas Wawan. Kalian bisa panggil saya Wawan. Boleh promosi YouTube juga? Boleh dong. Bisa lihat channel YouTube saya di wawin_ae atau di Instagram @wawin.ae. Saya dari Madiun. Saya tiba di Polandia baru sekitar mau hampir 2 bulan. 2 bulan di Polandia. Ya. Jadi Mas Wawannya juga sebagai content creator. Jadi kalian kalau mau sharing juga tentang proses ke Polandia, mau tanya-tanya boleh juga Mas Wawannya. Nanti kalian bisa juga kunjungi YouTube-nya di sini sama Instagramnya, silakan. Iya. Terima kasih Bang. Dan juga di sampingnya ada Mas, siapa Mas? Boleh dikenalkan? Nama saya Aziz Kurniawan, saya dari Surabaya. Ya, sama dengan Mas Wawan, saya satu PT dengan daftarnya sama Mas Wawan. Hampir 2 bulan di sini. Hampir 2 bulan. Oh, berarti Masnya ini bareng berangkatnya dari Indonesia. Iya, bareng dari Indonesia, satu PT. Satu PT. Kurang lebih sudah menjalani di sini selama 2 bulan. Ya. Oke teman-teman, jadi aku sebenarnya itu nggak fokus ke pembahasan Polandia atau pekerjaan. Saya lebih fokusnya ngobrol santai, namun berkaitan dengan Polandia. Oke, mas-masnya, saya pengen banyak bertanya ini. Ada beberapa pertanyaan yang udah saya susun. Sebenarnya jauh hari saya pengen buat video seperti ini ya. Karena kenapa? Karena kita orang Indonesia, khususnya dari Asia, kita butuh banyak beradaptasi ketika memasuki yang suhunya, karakternya, dan makanannya itu berputar 180 derajat berbedanya dengan Indonesia. Kemarin itu dari Indonesia, kenapa memilih Polandia? Ini siapa dulu? Mas Agus apa? Coba Mas dulu ya. Kalau saya pribadi itu sebenarnya benar-benar jujur nggak ada niatan mau ke Polandia. Waktu itu memang ditawarin sama PT kami, salah satu itu lokasinya di salah satu kota di Jawa Timur, di provinsi Jawa Timur. Itu kami untuknya saya pribadi ya ditawarin di 3 negara, Hungaria, Slovakia, dan Polandia. Nah, saya timbang-timbang, itu memang yang paling sebenarnya menurut saya worth it dari semuanya, terutama di biaya hidup Bang ya. Di biaya hidup itu Polandia lebih oke. Walaupun saya juga tahu resikonya itu sistem drawing. Itu yang paling istilahnya bikin tricky, itu agak susahnya di situ. Tapi saya mantep hati, terus akhirnya saya pilih Polandia sebagai pilihan. Dulu awalnya memang nggak ada Bang niatan mau ke luar negeri. Pokoknya gimana ya, kondisi waktu itu juga kondisi ekonomi di rumah dan kondisi pribadi keluarga memang agak susah. Cari penghidupan di kampung pun ya, kalian kalau lokasi hidup kalian itu di desa itu kalian juga tahu lah betapa struggle-nya, berapa ini toughnya, kerasnya hidup gitu. Sampai kita mau makan pun itu udah oke, mau nabung itu pun buru-buru gitu. Makanya udah ada dana lebih, coba lah kita nyoba dulu kemana ya kira-kira. Waktu itu ada lihat-lihat, scroll di Instagram, ketemu salah satu job lowongan, terus itu awal mulanya ke Polandia. Iya. Lalu mengapa Mas memutuskan ke Polandia melalui salah satu agensi yang Mas jalani saat ini, proses ke Polandia? Apakah ada dipromosikan oleh teman atau direkomendasikan oleh siapa gitu? Waktu itu saya memilihnya berdasarkan tentunya nggak langsung comot gitu Bang ya. Dapat info langsung comot enggak. Saya bandingin dengan beberapa PT yang terdekat dari area saya. Tentunya dia memiliki istilahnya harga yang sangat bersaing, cuma memang ya membuktikan memang berangkat gitu. Yang lainnya itu memang membuktikan. Cuma kan kita dana, untuk saya pribadi dananya kan juga terbatas kan. Nggak terlalu banyak dana, jadi saya milih yang mana yang terdekat dan itu yang biayanya memang nggak bisa ya, nggak murah sih, maksudnya
dia masih bisa dimasuk nalar gitu loh. Boleh tahu perkiraan berapa habis biayanya? Boleh. Perkiraan waktu saya berangkat itu ini sewirawirinya juga ya total Iya, ya. iya, iya. Nah, itu sekitar di angka 40 sampai mungkin 42 43 tergantung untuk wirawirinya itu Oke. semuanya. Karena belum bikin paspor juga waktu itu. Oh, antara 40 sampai 45 juta lah. Wes anggapnya segitulah ya. Udah termasuk biaya keberangkatan, medical, Wirawiri. wirawirinya juga ke Jakartanya. Oke, dan akhirnya Mas memutuskan berangkat melalui PT tersebut. Nah, sampailah ke Polandia. Berapa lama nih dari proses pertama sampai proses akhirnya tiba berangkat ke Polandia itu durasinya berapa lama? Untuk proses ini saya juga ini ya kalau keinget sering istilahnya ketawa-ketawa sendiri. Proses itu hampir 1 tahun. Prosesnya hampir 1 tahun dari mulai daftar sampai keberangkatan ya. Januari sampai ke per awal Desember ya, hitung aja 1 tahun kan, sama aja masuk bulan 12. Itu yang paling lama itu tentu di proses drawing. Yes, sepertinya. Bener-bener lama. Itu sebenarnya jujur saya itu hampir mau nyerah di bulan ke 5,5 bulan tua. Aku pikiran gini, apa ganti pindah negara aja ya gitu. Tapi uang udah terlanjur masuk nih, udah terlanjur proses drawing. Nanti juga terus dia juga dapat support dari orang tua di rumah juga, ya wes kamu udah langsung ambil Polandia, tungguin aja pasti berangkat, kan nggak mungkin nggak berangkat gitu. Prosesnya yang paling lama di sistem drawingnya. Di sistem drawingnya. Iya benar. Oke, saya kembali bertanya kepada Mas siapa tadi? Mas Aziz. Ajis, saya manggilnya Mas Ajis ya, Mas Ajis. Oke, Mas Ajis, berangkatnya kan juga sama ini di satu perusahaan, Ya, satu agensi PT juga. di Indonesia. Mengapa Mas Ajis memilih saya masuk lewat agensi ini? Apa yang membuat Mas memilih agensi tersebut? Oh, sebelumnya sih saya riset dulu sih ya. Oh, Dan cepat. saya flashback dulu. Sebelumnya sih saya juga daftar di program G2G pemerintah di Korea gitu Oh, ya. Masnya sudah pernah daftar program G2G Ya, Korea? Udah pernah dari- mengikuti ujian? Ya pernah. Sudah pernah ikut Sudah ujian? pernah. Sebelumnya kan dari awal memang ada niatan sih untuk kerja di luar negeri gitu. Terus habis itu ada corona, hampir nunggu lama sekitar 2 tahun. Habis itu baru ujiannya kan ditunda itu waktu itu. Saya daftar 2019, ditunda sampai tahun 2001. Habis itu ujian, terus gagal, ya mungkin belum rezeki sih. Terus kata ayah saya sih support ke Eropa aja gini. Ya sih. Terus saya cari-cari, ya ketemu PT itu di Malang gitu, di Polandia gitu. Terus udah daftar, habis itu ada ujian lagi sih sebenarnya ceritanya itu. Saya mau udah daftar sih di G2G Korea lagi. Terus gak dapat izin dari orang tua gitu. Kamu udah daftar di itu Polandia, nungguin itu aja, terus siapa tahu rezeki. Oke lah, saya tunggu. Habis itu ternyata lama sekali. Ya 1 tahun lah, dari November sampai November lah. Pas November. Ya rezekinya itu langsung drawing, dapat panggilan visa kedutaan itu. Habis itu ya hampir 2 minggu langsung berangkat. Oke, berarti durasinya hampir sama Hampir ini ya. sama. 1 Ya. tahunan baru mulai berangkat ke Polandia. Mas Ajis, tadi Mas Ajis kan bilang daftar ada support dari orang tua juga. Ya, Oke, tahu agensi tersebut dari mana? saya riset sih di sosial media. Oh. Sebelumnya Dari media dari sosial. teman, dari relasi-relasi orang yang pernah tinggal di luar negeri itu saya tanya-tanyain gimana sih tinggal di luar negeri kayak gimana, terus prosesnya melalui apa sih gitu. Saya riset dulu. Lama kok saya riset itu. Belum kenal di agensi saya sih. Terus banyak sih rekomendasi, nggak cuma itu aja sih. Cuma jauh dari, saya kan dari Jawa Timur nih. Iya, iya. Ada yang dari Jawa Barat, terus ada yang ke Bali, ke Jakarta, itu jauh banget. Terus kebetulan nih yang paling deket lah. Ini yang paling deket jadinya ya ini aja lah. Apa yang jauh-jauh gitu. Berarti untuk pengeluaran biayanya kurang lebih sama dong. Ya, sama. Sama untuk biayanya sama. Oke, apa yang membuat mas-masnya ini bulat pikirannya memilih agensi tersebut? Apakah masnya sudah misalnya ngecek dari segi legalitasnya segala macamnya atau buktinya yang udah berangkat? Apa yang membuat mas langsung terpikir oke, saya daftar ke agensi ini? Kalau saya sih lihat dari testimoni sih. Oh, dari Ya, testimoninya. testimoni. Terus teman yang saya yang dari ex luar negeri juga bilang sih. Itu dari itu trusted itu gitu. Terus saya ya ada sedikit percaya lah. Terus habis itu saya ke kantor sih.
sama orang tua itu. Ya terlihat proses dulunya itu tertata sih, Ya, sesuai sesuai lah. Intinya ya orang tua nggak ambil pusing ini aja gitu. Semoga kamu rezeki di sana. Gitu. Mas Wawan sendiri gimana? Kalau saya pribadi waktu itu memang ya memilah-milah. Terus ya sama seperti yang Mas Ajis bilang, saya juga dapat testimoni dari orang-orang yang udah berangkat. Saya coba carikan sosial media mereka. Terus saya hubungi. Terus saya kontak itu nggak 1-2 orang, ada berapa 5 orang itu saya tanya sistemnya gimana gini. Mereka udah bilang bagus nih. Saya tentu saja kan belum segampang itu percaya kan. Saya coba main ke kantornya. Saya datang, terus waktu itu memang saya bandingkan biayanya sama yang PT-PT sebelah, agensi-agensi sebelah itu memang dia harganya bersaing. Dalam artian nggak terlalu kelewat ngawur mahal, nggak murah sekali juga nggak. Maksudnya masih make sense lah, masih masuk akal gitu proses-prosesnya. Jadi itu yang menyebabkan saya memilih agensi tersebut gitu, langsung yakin gitu loh. Dan apakah proses di agensi tersebut sesuai dengan prosedur pemerintah, seperti masnya mengikuti OPP, masnya ke dinas ketenagakerjaan? Awalnya itu kan ke dinas ketenagakerjaan, kemudian medical, OPP, sampai pengeluaran EKTLN. Apakah mas mendapati fasilitas tersebut? Siapa yang jawab tuh? Saya dulu. Terserah siapa dulu. Jujur, waktu itu yang saya alami proses untuk EKTLN itu karena memang nggak ada pembekalan sama sekali. Jadi memang yo bisa dibilang yo sangat disayangkan. Adanya istilahnya satu proses itu terskip gitu loh. Harusnya memang sebagai PMI itu harus ada pembekalan sih harusnya ya. Harus ada pembekalan. Waktu itu memang di proses yang itu aja sih yang memang agak nggak ini. Masnya ada ke dinas ketenagakerjaan untuk pengesahan penempatan kerja? Itu saya kayaknya enggak. Enggak ada. Kemudian masnya ada medical di klinik atau rumah sakit medical yang tentu. Nah, yang itu bekerja ada sama? sekitar bekerja sama si agensi tersebut ada 2-3 kali. Oke, sekarang ini namun yang saya maksud adalah bukan klinik atau rumah sakit yang bekerja dengan agensi, tapi